Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi di atas menara doa GPD Sejahtera Mojo Rejo Kajang. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa dan juga berharap firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabar kita hari-hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari kasih Tuhan, karena dialah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi penyebab ada akar pahit dalam hidup seseorang? Masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya menjadi penyebab seseorang ada akar pahit. Kegagalan demi kegagalan yang dialami seringkali menjadi penyebab ada akar pahit dalam hidup seseorang. Tekanan-tekanan dan beban berat yang dia rasakan seringkali juga menjadi penyebab ada akar pahit. Rasa sakit yang terus-menerus dialami oleh seseorang juga mengakibatkan ada akar pahit dalam kehidupan seseorang. Dan akibat dari akar pahit, Alkitab menuliskan bahwa akan mencemarkan banyak orang, akan menimbulkan kerusuhan. Seseorang yang mengalami akar pahit, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, dia tidak akan merasa nyaman. Dia akan selalu terganggu. Bahkan dia akan menjadi penyebab permasalahan-permasalahan. Dengan kata lain, orang yang ada akar pahit dalam hidupnya seringkali menjadi provokator, menjadi penyebab terjadi masalah, sehingga membuat terjadi ketidaknyamanan. Oleh karena hatinya memang tidak nyaman, hatinya memang lagi tidak baik karena ada akar pahit. Alkitab menjelaskan dalam kehidupan kita adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Untuk aman dari akar pahit, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah pagar perlindungan kita. Kasih karunia Allah adalah benteng pertahanan kita. Kasih karunia Allah adalah alat yang Tuhan beri bagi kita untuk menetralisir setiap kepahitan yang mau datang, yang diakibatkan oleh permasalahan dan juga persoalan. Kasih karunia Allah adalah alat perlindungan untuk kita dapat melawan setiap serangan-serangan yang mau datang, yang akan menjadi penyebab terjadi kepahitan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kasih karunia Allah adalah kekuatan ekstra yang Tuhan beri kepada siapa saja. Dia berikan kasih karunia Allah itu untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab mencatat dan juga menuliskan, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, karena itulah kekuatan kita. Kita ada sampai hari ini karena kasih karunia Allah. Masalah-masalah yang terjadi atas bangsa kita, virus yang masih terus ada, yang membuat banyak orang tertular, membuat banyak orang bersedih, membuat banyak orang mengalami masalah ekonomi dan lain-lain. Itu mengakibatkan bisa terjadi kepahitan dalam hidup seseorang. Itu sebabnya kita perlu kasih karunia Allah, kita perlu anugerah Allah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang akan datang dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menghindari masalah, persoalan, tantangan dalam hidup kita, kita tidak bisa hindari. Kita akan lewati, kita akan lalui, mungkin akan berhadapan dengan kita. Tapi kasih karunia Allah akan memampukan kita untuk mengalami kemenangan yang luar biasa, sehingga tidak ada kepahitan dalam kehidupan kita, karena ada kasih karunia Allah yang menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita berharap supaya firman Tuhan ini tetap menjadi pengharapan bagi kita semua, dan biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita masing-masing. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebagai renungan kami pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu bahwa masalah yang terjadi atas dunia ini tidak bisa kami hindari. Kami pasti akan melewatinya, pasti akan melihatnya. Dan kemungkinan besar kami juga akan Tuhan merasakan persoalan masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan ini. Namun kami percaya bahwa ada kekuatan yang Allah beri bagi kami. Kasih karunia Allah akan memampukan kami Tuhan untuk menjadi kuat. Kasih karunia Allah akan memampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan dengan ada perlawanan yang luar biasa. Kasih karunia Allah akan membuat kami akan menang dari setiap masalah beban ini, sehingga tidak akan menimbulkan akar pahit dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan kasih karunia Allah. Allah menyertai, Allah melindungi, Allah menjaga jemaat-jemaat, teman-teman, sahabat-sahabat kami akan melakukan setiap kegiatan-kegiatan mereka. Kami semua akan beraktivitas kemanapun kami pergi. Saat kami di rumah, saat kami di perjalanan, saat kami Tuhan ada di tempat kami bekerja, saat kami berjumpa dengan banyak orang, kami melihat dan kami akan merasakan perlindungan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap percaya kepada kasih karunia Allah yang melindungi, menjaga kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami akan aman dalam pertolongan dan juga perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kerjakanlah firman Tuhan dalam hati kami masing-masing melalui pekerjaan Roh Kudus, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Semua kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.